Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca doa kiriman Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad bersama para ulama dan khususnya mu'alif kitab ini. Ila hadiniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada persoalan yang ke-9, yaitu tentang manfaat atau faedah pernikahan, juga tentang kesunahan pernikahan. At-tasi'atu, masalah yang ke-9, fawaidun nikahi khamsatun. Faedah-faedah pernikahan itu ada 5 macam. Fungsi-fungsi nikah itu ada 5. Yang pertama adalah al-waladu, yaitu keberadaan anak dari hasil pernikahan itu. Kemudian yang kedua wakasru syahwatil farji, dan mengatasi atau memecahkan syahwat farji. Kemudian yang ketiga watadbiru umuril manzili, mengatur urusan rumah tangga. Berikutnya wakasrotul ashiroti, banyak keluarga. Kemudian berikutnya wa mujahadatun nafsi bil qiyami ala wadha'ifil ahli. Mujahadah yaitu memerangi nafsu, memerangi diri, bil qiyami dengan melaksanakan ala wadha'ifil ahli, melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab kepada istri, wal iyali, dan kepada keluarga. Kemudian wasabru alaiha, dan bersabar atas wadhaif, atas tugas-tugas itu. Jadi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam persoalan ke-9 ini beliau menyampaikan ada 5 faedah atau fungsi pernikahan. Yang pertama adalah al-waladu, yaitu keberadaan anak. Di awal pembahasan di dalam kitab ini dikatakan bahwa pernikahan itu jika untuk menghasilkan anak adalah sebuah dugaan. Artinya boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Walaupun pada kaprahnya adalah ada. Tetapi suatu saat boleh jadi pernikahan itu orientasinya bukan pada menghasilkan anak. Tetapi ketika orientasi pernikahan itu antara lain adalah menghasilkan anak, melangsungkan keturunan, maka ini adalah sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena Rasulullah akan membanggakan kita di hadapan para nabi tentang banyaknya umat beliau. Walaupun di sini perlu disampaikan bahwa di dalam suatu keadaan yang mana jika dikhawatirkan kalau suatu keluarga itu punya anak malah terbengkalai, malah tidak terurus, maka Islam membolehkan untuk tidak harus banyak. Di Indonesia misalnya dikenal dulu program namanya KB, Keluarga Berencana. Dan salah satu penyokong utama bahkan, itu pendiri NU, Kiai Haji Bisri Sansuri dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar. Jadi pada tahun 70-an itu beliau banyak ditanya antara lain oleh pemerintah
bagaimana tentang hukum keluarga berencana. Kemudian beliau menyatakan kebolehannya karena ada kemaslahatan. Nah, kemudian dikembangkan teoritik ini oleh para ulama, terutama di Indonesia, tentang kebolehan untuk ber-KB. Jadi ber-KB itu bukan membatasi jumlah anak, sebenarnya bukan mematikan potensi reproduksi, tetapi mengatur. Nah, karena fungsinya mengatur, maka tidak boleh permanen. Pada dasarnya begitu. Kecuali ada sesuatu yang sangat darurat sehingga harus permanen. Nah, tetapi hukum asalnya adalah tidak boleh kalau KB permanen. Nah, jadi diatur itu sewaktu-waktu jika ada hajat, maka bisa ditambah. Nah, seperti itu. Tetapi pada intinya KB itu diperkenankan oleh agama menurut pemahaman para ulama. Salah satunya adalah Kiai Bisi Sansuri. Mohon maaf ada kendala teknis, tadi juga tidak bisa tepat waktu karena ada kendala teknis, mohon maaf sekali. Nah, jadi menghasilkan anak ini adalah tidak harus banyak, tetapi pada kondisi normal, kemudian pada kondisi justru dengan lebih banyak itu ada generasi yang diharapkan, maka lebih baik. Tetapi ada juga kondisi ketika misalnya keluarga yang belum mapan atau lingkungan secara umum belum memungkinkan, kondisi geografis dan seterusnya, maka bisa diadakan keluarga berencana. Kemudian yang kedua, faedah pernikahan adalah wakasru syahwatil farji, yaitu mengatasi solusi syahwat manusia. Jadi manusia itu diciptakan berpasangan. Laki-laki butuh perempuan dan perempuan butuh laki-laki. Saling membutuhkan. Nah, kemudian setelah dewasa dan sudah ada keinginan untuk menikah, maka kemudian fungsi pernikahan itu adalah untuk mengatasi solusi syahwat ini. Kemudian yang ketiga, wa tadbiru umuril manzili, mengatur urusan rumah tangga. Jadi kalau masih sendiri jomblo, maka dia tidak ada yang ngurusin, ya ngurus sendiri. Tetapi ketika sudah berada dalam pernikahan, maka dia berumah tangga. Kemudian ketika dia sudah punya istri, maka urusan-urusan yang domestik itu dibagi peran. Porsi istri lebih banyak daripada suami. Kemudian suami porsi yang lebih banyak adalah urusan publik, urusan keluar. Nah, jadi kalau suami ini adalah sebagai pemimpin umumnya, kemudian istrinya adalah pemimpin di dalam urusan domestik rumah tangga. Jadi pembagian peran ini menjadi penting karena supaya ada posisi yang lebih jelas. Nah, kemudian berikutnya adalah wakasratul asyirah, banyaknya keluarga. Ini juga bagian dari manfaat yang bagus, yaitu dengan menyatukan dua keluarga, antara keluarga laki-laki dan perempuan, maka otomatis akan menambah jumlah anggota keluarga. Keluarga besar dari suami, keluarga besar dari istri. Kemudian berikutnya manfaatnya adalah wa mujahadun nafs bil qiyami ala wadhaifil ahli wal iyali, yaitu berjuang memperjuangkan diri untuk mampu melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab kepada istri dan tanggung jawab kepada keluarga. Jadi sebagai kepala keluarga, suami maka akan terus berusaha dirinya ini untuk melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan tanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Nah, kemudian
sekaligus bersabar atas tugas-tugas itu. Jadi redaksi adat kesabaran itu maksudnya adalah bahwa melaksanakan tugas-tugas kekeluargaan itu adalah sesuatu yang bukan hal yang remeh. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang remeh maka tidak perlu kesabaran. Nah, jadi hikmah adanya kekeluargaan itu adalah dibangunnya rumah tangga itu adalah agar ada tugas-tugas, kemudian ada kesabaran untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, ini bagian dari ladang pahala baik bagi suami maupun istri. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri, kemudian tugas-tugas ini diharapkan kesabaran kita dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Kenapa? Karena tugasnya tidak ringan. Tugasnya penuh dengan tantangan. Kemudian ternyata di samping ada faedah-faedah atau fungsi-fungsi ini, Kiai Hasyim Asy'ari juga mengingatkan bahwa di samping ada fungsi juga ada afat, ada bahaya-bahaya yang terjadi pada pernikahan. Nah, beliau berkata, wa'afatun nikahi salasun. Bahayanya pernikahan atau dampak negatif pernikahan itu ada 3. Pada pokoknya ada 3. Jadi ada manfaat, ada bahaya. Yang pertama, yang pertama, al-azzu an talabil halali, yaitu ketidakmampuan mencari rizki yang halal. Ketidakmampuan mencari rizki yang halal. Jadi kita ini diperintahkan oleh agama untuk mencari anugerah Allah, yaitu rizki yang halal. Nah, ketika pada suatu kondisi kita itu kurang mampu mencari yang halal, maka ini adalah sebuah efek negatif dari suatu pernikahan, yaitu ketika kondisi sedang tidak mampu. Nah, fa inna dzalika, karena sesungguhnya tolabul halal mencari yang halal, la yatayassaru, itu tidak mudah liaksarinas, bagi kebanyakan, bagi mayoritas manusia. Siyama fi hadzal zamani, apalagi pada zaman sekarang, as-sa'bi, yang sukar. Jadi apalagi pada zaman saat ini yang sukar, kata beliau. Nah, kita harus tahu bahwa kitab ini dikarang oleh beliau ketika kondisi Nusantara ini sedang dalam keadaan yang kurang baik. Ketika itu kita sedang dijajah oleh bangsa lain. Secara perekonomian masyarakat banyak yang menderita. Banyak orang-orang yang kurus-kurus begitu, kurang makan. Jadi mencari sesuatu yang halal itu adalah sulit. Mencari yang halal itu sulit dan itu tidak mudah bagi kebanyakan. Jadi memang hidup dalam prihatin karena kita dijajah. Apalagi dijajah lebih dari 300 tahun. Jadi karena itulah kita perlu menyadari bahwa mengapa hadits syekh ini kok dari awal beliau cenderung mengutip pandangan bahwa tidak menikah itu tidak apa-apa bagi orang yang tidak butuh, bagi orang yang tidak mampu. Ya karena apalagi kondisinya adalah kondisi yang serba susah. Nah, mungkin walaupun tidak sama kondisi yang sekarang di tengah pandemi virus ini juga banyak sekali membuat susah penghidupan kita semuanya. Jadi kita prihatin bersama, secara ekonomi kita ini sedang dalam keadaan kurang baik. Nah, kemudian siyama fi hadzal zamani as-sabi, yang sulit, alladzi aktsaru muamalati ahlihi, yang kebanyakan proses interaksi sosial ahli zaman, yaitu orang-orang yang ada di zaman itu, kharijatun an qanuni syar'i, itu telah keluar dari aturan agama. Jadi ada banyak muamalah ahli Nusantara ini yang terkategori keluar dari undang-undang syariat.
Nah, jadi kenapa? Karena mencari yang halal itu sulit. Nah, mencari yang halal sulit, boleh jadi karena sulit mencari makanan yang halal, ya udah akhirnya yang tidak halal juga dimakan, dikonsumsi. Ma'at tira bil ma'asyi yang tadi kami sampaikan, dalam keadaan apa, kalau bahasa Jawanya itu poyang payeng. Poyang payenge urip dalam keadaan kondisi yang goncang. Jadi kondisi yang goncang, kondisi yang tidak pasti, kondisi yang apa ya, yang dalam kondisi prihatin. Wa fasadi ahwalihi, dan rusaknya keadaan zaman. Zaman juga sedang tidak dalam tanda kutip tidak bersahabat dengan kita. Karena itulah beliau mengatakan fayakunu an-nikahu sababan lidduhuli fiha. Karena itulah nikah itu boleh jadi menjadi sebab masuk kepada interaksi yang keluar dari aturan syara. Jadi dikhawatirkannya begitu. Jadi nikah itu menjadi sebab masuk pada interaksi yang tidak ideal. Kenapa? Karena ketika menikah, kemudian kita harus menafkahi, kemudian padahal mencari yang halal ini sulit ketika itu terutama, maka dikhawatirkan nikah itu menjadi sebab pintu masuk bagi interaksi yang tidak benar. Wal it'ami minal haram, dan dikhawatirkan pernikahan itu menjadi sebab memberi makan dari perkara yang haram. Kenapa? Karena dalam keadaan sulit. Wa fihi halakuhu, wa fihi halakuhu, wa fihi, dan dalam pernikahan itu halakuhu menjadi sebab rusaknya seseorang. Wa halaku ahlihi, dan menjadi sebab rusaknya istrinya orang itu. Jadi karena dalam keadaan, maka nikah itu boleh jadi menjadi sebab manusia itu menjadi rusak, suami menjadi rusak, istri menjadi rusak. Kenapa? Karena makanan serba sulit, mencari halal sulit, zaman sedang goyah, sedang apa, tidak normal. Nah kemudian ini yang menarik pernyataan beliau, wal muta'azzibu fi sa'atin andalika, dalam keadaan muta'azzib, orang yang jomblo, yang bujang, itu dalam keleluasaan dalik dari masuk dalam interaksi yang negatif itu. Jadi tersirat dari pernyataan Syekh Hunaini bahwa orang jomblo pada masa itu terbebas dari pintu masuk interaksi yang tidak baik itu. Jadi lebih selamat jomblo ketika itu pada umumnya. Pada umumnya menjomblo itu lebih selamat. Kenapa? Karena tidak perlu tanggung jawab kepada keluarga, tidak perlu memberi nafkah kepada orang lain yaitu istri dan anak-anak. Nah, sehingga jomblo itu apa, dalam keadaan leluasa, fisaat leluasa, tidak terbelenggu seperti orang yang menikah dalam kondisi yang prihatin seperti itu. Ya, beda kondisi, beda apa namanya, beda keadaan, ya beda ini ya, beda apa? Beda bagaimana kita menghukumi sesuatu. Nah, kemudian adapun orang yang menikah, wal mutazawizu yadhulu bisababihi madahilasu'i. Orang yang menikah yadhulu bisa masuk bisa babihi dengan sebab pernikahan itu madahilasu'i, pada apa, tempat-tempat kejelekan. Nggon mlebune Allah, tempat-tempat kejelekan. Jadi orang menikah justru bisa masuk dengan pernikahan itu pada pintu-pintu atau jalan-jalan atau akses-akses keburukan. Nah, kenapa? Karena dia harus punya tanggung jawab. Fayadba'u, maka si suami mengikuti hawa zaujatihi, kesenangan istrinya. Maka karena ingin menyenangkan istrinya yang dicintainya, maka boleh jadi si suami ini akan mengikuti kesenangan istrinya, kecenderungan istrinya yang tidak benar. Nah,
ikut pada keinginan istrinya. Padahal itu tidak halal. Nah, inilah pintu-pintu jerembab-jerembab afat-afat bahaya pernikahan dalam keadaan yang tidak pasti, yang keadaan yang sedang prihatin. Kemudian dikhawatirkan wayabi'u uhratahu bidunyahu, dan si suami itu menjual akhiratnya dengan dunia. Jadi menggadaikan akhirat demi dunia. Pokoknya dapat uang, pokoknya dapat pekerjaan, pokoknya dapat akses ekonomi. Nah, itu kemudian mengabaikan sesuatu yang benar, yang ukhrawi. Ini bahaya yang pertama. Bahayanya dari al-azzu an talabil halal, yaitu ketidakmampuan mencari yang halal. Kemudian yang kedua, yang juga berkaitan erat dengan yang afat pertama, as-saniyatu al-qusuru wa tafritu anil qiyami bihaqil ahli wal iyali. Kemudian yang kedua al-qusuru, pepeko, wa tafritu dan sembrono. Jadi pepeko dan sembrono. Jadi ada serba kondisi kurang, serba kondisi kelalaian, kesembronoan untuk melaksanakan hak-hak bagi istri dan keluarga. Jadi yang kedua adalah jika kondisinya adalah membuat kita lalai, membuat kita sembrono dalam melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri dan keluarga. Li'anna rajula ra'in fi baitihi, karena seorang suami itu adalah menjadi ra'in, pemimpin, fi baitihi, dalam rumahnya rajul itu. Ra'in itu dari kata ro'a, kalau makna dasarnya adalah angon. Angon berarti dia itu seperti orang yang angon mengembala, maka dia mengendalikan gembalaannya. Jadi dia yang mengatur, dia yang menjadi pemimpin. Wa ahlu baitihi ra'iyatuhu, adapun ahli baitnya yaitu istrinya, ra'iyatuhu, istrinya dan anggota keluarga, otomatis ra'iyatuhu adalah pangonan, yaitu yang dipimpin oleh suami itu. Nah, wa huwa mas'ulun anhum, dan si laki-laki itu mas'ulun, bertanggung jawab, ditanya anhum, tentang ahlul bait. Jadi laki-laki itu ditanya tentang ahlul bait. Nah, ini jadi bahaya yang kedua adalah ketika si suami tidak mampu melaksanakan hak-hak kekeluargaan karena dia melakukan kesembronoan, melakukan hal-hal yang berlebihan, yang sembrono, dan seterusnya. Kemudian afat yang ketiga, bahaya yang ketiga dalam pernikahan, ats-tsalitsatu ayyakuna al-ahlu wal waladu syagilina lahu an ta'atillahi ta'ala. Dalam kondisi ahlu, istri, wal waladu, anak, syagilina itu menyibukkan, ya. Keadaan istri dan anak menyibukkan lahu, bagi si rajul tadi itu, bagi laki-laki tadi, menyibukkan an ta'atillahi, jauh taat dari Allah. Jadi karena sibuk dengan memenuhi hajatnya istri, karena sibuk memenuhi hajatnya anak, maka dia dikhawatirkan, dia tersibukkan sehingga dia tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menjadi terbengkalai, pontang-panting mencari nafkah sehingga siang jadi malam dan malam jadi siang demi memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kemudian mengabaikan ibadahnya. Nah, ini kondisi efek samping negatif bagi yang tidak bisa melaksanakan tugas pernikahan dengan baik. Wajadzibina ilal istihad fi talabid dunya, dan itu menarik atau membawa
sibuk kepada istri dan anak itu membawa ilal istihad, berpayah-payahan. Jadi mujahadah istihad itu udah kata jimha, dal itu ngoyo. Jadi berusaha penuh. Jadi ilal istihad ngoyo atau berusaha keras fitolabi dunia untuk mencari penghidupan dunia. Jadi ketika belum bisa membawa orientasi kepada orientasi ukhrawi, orientasi keagamaan, baik suami maupun istri, maka kemudian justru yang sebenarnya istri adalah ladang pahala kita, anak adalah ladang pahala kita, maka bagi orang yang tidak mampu, maka dia tersibukkan sehingga ibadahnya terbengkalai. Lalu kemudian hal itu karena disibukkan, tuntutan-tuntutan ekonomi itu membawanya dia susah payah, ngoyo-ngoyo untuk mencari dunia. Wajam ilmal dan mengumpulkan harta. Wa'id harihi dan menyimpan harta lahum bagi ahli wal walad. Menyimpan harta, mengumpulkan harta bagi istri dan anak. Nah, kemudian efek lanjutannya adalah watola bitafahuri dan mencari kebanggaan, saling membangga-banggakan. Jadi membangga-banggakan. Di dalam kehidupan kadang-kadang ada unsur bangga membanggakan begini. Si A ini sudah punya ini, kita belum punya. Bagaimana supaya sudah punya TV, maka ditambah TV-nya kurang besar. TV-nya udah bagus, lebih bagus lagi dan seterusnya. Nah, ini dikhawatirkan karena orientasinya belum dibereskan, belum diorientasikan kepada ukhrawi, sehingga akan terjadi mencari kebanggaan, ake-akean, saling membanggakan keduniaan. Watakatsuri bihim dan banyak-banyakan. Jadi siapa yang banyak maka dianggap lebih baik dan seterusnya. Kemudian wa kulluma, ya, wa kulluma syaghala an ta'atillahi ta'ala min ahlin wa malin wa waladin fawa afatun wa syu'mun ala sahibihi. Wa kulluma, setiap apapun syaghala yang menyibukkan, apapun yang menyibukkan an ta'atillahi sehingga menjadi jauh dari ketaatan kepada Allah, yaitu apapun yang berupa min ahlin dari istri, wa malin harta, wa waladin dan anak, fawa afatun, maka setiap apapun ini disebut afatun, poncoboyo atau bahaya atau efek samping yang negatif. Wa syu'mun, dan merupakan kejelekan. Jadi apapun kalau bisa menyibukkan diri kita sehingga jauh dari taat kepada Allah, dari istri kita, dari harta kita, dari anak kita, maka itu adalah kebahayaan dan sesuatu yang jelek. Bagi yang mempunyai ma, bagi pemilik ma itu suami atau istri dan seterusnya. Nah, tetapi sebaliknya, justru kalau kemudian istri, anak, keluarga itu menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan taat kepada Allah, maka itu adalah merupakan anugerah. Jadi kalau jomblo itu kalau sholat sendirian itu tidak semangat. Nah, maka kalau berkeluarga semangat, ada temannya. Nah, seperti itu. Anak satu, yang satu cuma satu tok tidak semangat, satu saja tidak semangat. Perlu adik menjadi dua, tambah semangat. Nah ini. Jadi orientasinya, jadi apapun itu di dunia ini memang tergantung cara pandang, tergantung kita menyikapinya. Bisa baik kalau kita menyikapi baik. Ketika manusia dalam keadaan papa, dalam keadaan miskin, itu juga merupakan kebaikan. Sehingga dia memperbanyak sabar.
Ketika manusia kaya itu juga kebaikan, sehingga dia memperbanyak syukur. Nah, ketika bersyukur maka dia berderma kepada orang yang sedang kesusahan, tetangga-tetangganya yang kesusahan, lewat sedekah, infak, atau dalam bahasa agama ada zakat juga ya. Maksud kami adalah ada yang wajib seperti zakat fitrah, seperti zakat mal, kemudian ada yang sunnah, sedekah, infak, hadiah, dan seterusnya. Nah, kemudian oleh Mbah Hasyim Asy'ari setelah disimpulkan ada manfaat atau faedah pernikahan, juga ada 3 bahaya utama dalam pernikahan, maka beliau berkata begini. Faman ijtama'at lahu fawaidun nikahi. Kalau dibaca langsungan, faman ijtama'at lahu fawaidun nikahi wantafat anhu afatuhu fal mustahabu fi haqqihi at-tazawwuzu. Jadi barang siapa yang berhasil mengumpulkan, yang terkumpul baginya faedah-faedah pernikahan dan tidak ada baginya bahaya-bahaya pernikahan, maka disunahkan untuknya ini, bagi haknya dia ini, orang ini adalah at-tazawuju, yaitu disunahkan menikah. Jadi kalau orang ini kemudian merenungkan, wah, saya kalau menikah ini saya bisa mengumpulkan faedahnya, punya anak, supaya tersambung keluarga, mengatur rumah tangga, dan seterusnya tadi itu. Nah, kemudian afat-afat atau bahaya-bahayanya saya tidak masuk di sini. Alhamdulillah saya ada penghidupan yang lumayan, kemudian insya Allah saya orientasinya ke akhirat, dunia yang berdimensi akhirat. Nah, seperti itu, bebas dari bahaya-bahaya pernikahan, maka nikah itu menjadi sunnah. Nah, kemudian waman lah, barang siapa yang lah, maksudnya lah itu adalah tidak berkumpul baginya faedah pernikahan, dan sebaliknya justru terkumpul baginya itu bahaya. Jadi dia itu melihat, waduh, ini faedah pernikahan saya kurang ke situ. Tetapi bahayanya pernikahan, waduh, saya kok seperti itu, masih dalam tahap itu. Saya khawatir, saya sembrono, saya khawatir tidak mampu memenuhi rizki keluarga. Maka kata beliau, fatarkulahu afdolu, maka meninggalkan pernikahan bagi laki-laki yang lebih utama. Jadi kalau dia itu tidak mampu, maka sebaiknya tidak menikah dulu. Nah, terapinya seperti yang di halaman sebelumnya, terapinya adalah banyak berpuasa. Kemudian ada kondisi yang tengah-tengah ini. Waman ta'arada fihi al-amrani falyajtahid wal yaf'al birrajihi. Barang siapa yang bertentangan, yang sedang ini 50-50 fihi dalam laki-laki itu, dalam rajul itu, al-amrani, 2 perkara ini. Jadi antara faedah dan bahaya pernikahan itu 50-50, bahayanya 50%, faedahnya juga 50%, maka fal yastahid, maka hendaknya dia itu meneliti, dia itu sungguh-sungguh meneliti, wal yaf'al, kemudian setelah dia meneliti wal yaf'al, maka sebaiknya dia melakukan birajih dengan perkara yang unggul. Yang unggul itu apakah faedah pernikahannya ataukah afat atau bahaya pernikahan. Maka yang unggul ini yang dia kerjakan. Kalau unggul faedah pernikahan, maka dia ini nikahlah segera. Kalau yang unggul adalah afat, bahaya, maka sebaiknya fatarkulahu afdal, sebaiknya jangan menikah dahulu. Nah, ini. Jadi ini konsisten dengan pandangan mazhab Syafi'i. Nah, ini kan luar biasa filosofis mazhab kita ini, bahwa hukum pernikahan itu asalnya adalah mubah, sehingga tidak menjadi beban. Kalau belum ingin nikah, nggak usah nikah dulu. Nah, apalagi belum mampu, santai saja. Nah, seperti itu. Tetapi bagi yang menikah dan orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah dibenarkan, maka disunahkan menikah.
Kemudian setelah kita pada pasal yang ke-9 tentang faedah-faedah maupun afat nikah, sekarang kita ke yang persoalan ke-10, yaitu tentang kesunahan. As-sunnatu ayyanwiya bin nikahi ittiba'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, disunahkan bagi laki-laki ini itu niat pernikahannya itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah ini perlu kita jelaskan, sunnah itu adalah maksudnya adalah tindak lampah, kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi sunnah yang di sini maksudnya adalah sunnah yang diperkenankan bagi kita. Sunnah yang diperkenankan bagi kita. Karena Rasulullah itu juga punya khususiyah, punya khusus yang manusia tidak usah ikut, tidak boleh ikut. Nah, sunnah tradisi Rasulullah. Kemudian wasauna dinihi, dan menjaga agamanya. Disunahkan niatnya menikah, satu, ittiba sunnati Rasulullah atau itba sunnati Rasulullah. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah wasauna dinihi, dan menjaga agamanya. Jadi kalau bahasa yang disampaikan Rasulullah itu, ya menikah itu ya separuh agama itu. Nah, kemudian watola balwaladi, dan menyuprih. Kalau bahasa Jawa itu nyuprih, mencari anak, artinya menghasilkan keturunan. Nah, yang ketiga adalah disunahkan niat itu nikah itu disunahkan kalau tujuannya adalah itba Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah menjaga agama. Yang ketiga adalah tolabil walad. Yang keempat wasairul fawaidi, dan faedah-faedah lainnya ala dzakarnaha yang telah kami tuturkan sebelumnya. Jadi faedah-faedah yang lain. Nah, kenapa disunahkan? Wa inna ma yuthabu alaihi in qasada bihi. Sesungguhnya orang itu diberi pahala atas pernikahan ketika orang itu bermaksud dengan pernikahan itu adalah in qasada bihi ta'atan. Itu karena dia itu melaksanakan ketaatan. Nah, karena melaksanakan ketaatan, maka maksudnya itu menjadikan dia berpahala. Apa bentuk ketaatan? Minahwi ifatin. Penjelasan dari ketaatan jenisnya adalah minahwi ifatin, misalnya yaitu menjaga diri supaya tidak terjerembab pada perkara yang haram. Awaladin solihin, atau menghasilkan anak yang soleh. Jadi motivasi menjaga diri, menjaga agamanya untuk memperoleh anak yang soleh ini adalah motivasi ketaatan yang ketika nikah itu bertujuan dengan maksud seperti ini, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian disunahkan juga pernikahan itu wa ayyakuna al-aqdu fil masjidi. Hendaknya akad pernikahan itu diselenggarakan di masjid. Nah, diselenggarakan di masjid. Nah, jadi nikah itu sesuatu yang sakral, spiritual, maka kemudian hendaknya akad pernikahan itu di masjid yang merupakan tempat sujud. Kami dulu menikah juga di masjid. Nah, kemudian pagi-pagi juga. Li hadis Aisyah marfu'an, karena ada hadis dari Sayyidah Aisyah sebagai hadis marfu' yang disambungkan dengan Rasulullah. A'linu hadan nikaha waj'aluhu fil masajidi. A'linu, umumkanlah kalian hadan nikaha, ikilah pernikahan, inilah pernikahan. Waj'aluhu, dan jadikan pernikahan itu fil masajidi, dalam masjid-masjid. Rawahu at-Tirmidzi. Di hadis ini ditahris oleh Imam at-Tirmidzi dalam kitab beliau, Sunan at-Tirmidzi. Kemudian disunahkan juga akad di masjid. Yang kedua disunahkan juga wa fi yaumil jumu'ati, disunahkan nikah itu pada hari Jumat.
fi awalin nahari, di pagi hari. Awal hari, awal siang berarti maksudnya adalah fi awal nahari, di pagi hari. Jadi disunahkan menikah itu pada hari Jumat di pagi hari. Lil hadisi, karena ada hadis al-masyhuri yang terkenal, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Allahumma ya Allah, barik berkahilah li ummati, bagi umatku, fi bukurihim, dalam usaha mereka, di paginya mereka, di paginya umat-umat itu. Jadi disunahkan akadnya di masjid, kemudian diselenggarakan pada hari Jumat. Kemudian wa fi syawalin haitsu amkana fihi, dan disunahkan juga seyogianya pernikahan itu dilaksanakan pada bulan Syawal. Nah, ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan, lalu ada bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan status, meningkat itu kalau dihubungkan dengan ibadah berarti ibadahnya meningkat. Kenapa? Karena Ramadan itu pembakaran. Nah, dibakar lalu kemudian meningkat. Nah, kalau hubungannya dengan status, kalau Ramadan masih jomblo, maka Syawal nikahnya, maka statusnya menjadi meningkat dari jomblo jadi bersatu menjadi berdua. Syawal meningkat statusnya. Jadi disunahkan menikah itu pada bulan Syawal, haitsu amkana fihi, jika dimungkinkan. Nah, kan enak, jika dimungkinkan. Kalau nggak mungkin, kalau nggak pas, kalau belum saatnya, ada kendala tertentu, ya tidak harus Syawal, namanya aja sunnah. Sunnah itu kan tidak harus dilaksanakan, tetapi dilaksanakan berpahala, seperti itu. Wa fi ghairihi ala sawa, ya wa fi ghairi ala syawa, dan di selain Syawal ya sama saja, dalam pengertian bahwa kalau tidak bisa di bulan Syawal maka boleh juga dilaksanakan di bulan lainnya dalam keadaan ya sama saja. Nah, fa'in wujida sababun nikah fi ghairihi fa'alahu, jika ditemukan sebab pernikahan, jika ditemukan suatu sebab pernikahan itu seyogianya dilaksanakan di selain Syawal, fi ghairihi, di selain Syawal, falahu, maka hendaknya dia melaksanakan. Jadi tidak harus bulan Syawal. Jadi kalau ada sebab-sebab pernikahan yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan bulan Syawal, atau ada kendala-kendala tertentu sehingga tidak harus Syawal, sehingga tidak bisa dilaksanakan pada Syawal, maka fa'alahu, maka dia monggo saja, silahkan. Loh, apakah ada contohnya bahwa pernikahan itu tidak harus Syawal? Ada contohnya, bahkan pada bulan Safar, bulan yang kadang-kadang dihindari oleh orang-orang ini. Wasoha, dan sah apa targhibu, motivasi fi safaro, di dalam menikah dalam bulan Safar aidon juga. Jadi ada juga motivasi untuk menikah pada bulan Safar, itu sah, absah juga sebagai bagian dari motivasi yang menunjukkan bahwa bulan apa saja oke-oke saja. Itu apa? Rawa, meriwayatkan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawwazabnatahu, beliau menikahkan ibnatahu, putri beliau, yaitu Fatimah, putri Fatimah. Menikahkan kepada siapa? Alian, pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Menikah pada bulan apa? Fi syahri Safar, pada bulan Safar, ala ra'sis nai asyara syahran minal hijrati, pada tanggal 12 Hijriah. Jadi beliau ini, Rasulullah menikahkan putri beliau Fatimah Al-Batul dengan Sayyidina Ali pada tanggal 12 Safar Hijriah. Nah, ini artinya ini merupakan contoh bahwa ya bagusnya di Syawal, tetapi kalau tidak bisa di bulan lain oke-oke saja. Contohnya adalah bulan Safar. Sehingga tidak usah takut dengan Safar, bulan Safar, tidak perlu takut. Tetapi misalnya khawatir, misalnya kita itu menjaga diri dari omongannya masyarakat, menjaga diri dari omongan masyarakat supaya tidak digundem Allah, supaya tidak dikatakan yang tidak, maka juga niatnya itu juga bagus. Jadi
menjaga diri itu juga bagus. Tetapi seandainya kita ini pakai cara pandang lain, aku mau menikah pada bulan Safar juga nggak apa-apa. Tetapi kalau menikah tidak di bulan Safar, tujuannya menjaga hati masyarakat, menjaga hati keluarga, supaya orang tidak was-was, juga bagus itu niatnya. Jadi oke-oke saja. Kalau ditanyakan kenapa kok nggak Safar saja? Wah, saya menjaga perasaan masyarakat, supaya ibu bapak saya yang tidak mantap kalau Safar ini, supaya beliau itu menjadi tentram hatinya. Ini juga niat yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya persoalan al-hadiyata asyara yang ke-11, yusanu ihdoru jam'in min ahli sholahi. Disunahkan menghadirkan sekumpulan ahli-ahli kebaikan wa taqwa dan ahli ketakwaan. Jadi ketika ada akad nikah itu kita disunahkan untuk mengundang orang-orang yang ahli kebaikan dan ahli ketakwaan. Sehingga banyak sekali kalau di dunia pesantren misalnya ketika santri itu menikah, itu menghadirkan ustadznya, menghadirkan kiainya. Kenapa? Karena sebagai persaksian kebaikan. Juga supaya nilai pernikahan itu menjadi nilai yang spiritual, yang religius, yang tidak main-main. Kenapa? Karena disaksikan oleh orang-orang yang baik. Sehingga kemudian nikahnya itu semakin serius. Sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kokoh. Liwurudil amri, karena adanya perintah bil i'lani fi nikah, dengan mengumumkan pernikahan. Jadi pernikahan itu ya sebaiknya diumumkan, tidak sembunyi-sembunyi kecuali sebab-sebab tertentu. Wawa isharu amrihi. Isharu amrihi. Yaitu untuk memasyurkan perkara pernikahan itu. Jadi iklannya itu adalah dengan menzahirkan, memasyurkan. Nah, kalau zaman sekarang dengan pakai undangan baik elektronik, baik lewat media sosial maupun lewat langsung. Kalau tidak ada halangan ya pakai langsung. Wala yakunu illa bijam'in minan nas, dan tidak adalah kecuali dengan kumpulan dari manusia. Jadi dihadiri oleh manusia-manusia, sekelompok manusia, wahus so'alus sholah, khususnya ahli-ahli kebaikan. Jadi jangan dilupakan ahli kebaikan dari sesama orang-orang baik. Nah, ini diundang. Rojaan lihusul barokah. Kenapa diundang? Rojaan lihusul barokah bihudurihim. Karena mengharapkan hasilnya, adanya hasil keberkahan, tambahnya kebaikan dengan kehadiran orang-orang soleh itu. Jadi ketika akad nikah, ketika resepsi itu kan ada doa-doa kebaikan. Makanya dengan kehadiran orang-orang soleh tadi itu, ahli sholah wa taqwa, itu diharapkan adanya keberkahan dalam pernikahan. Kemudian bab yang terakhir yang di malam ini, asaniyata asyar yang ke-11, yusannu khutbatun min wali zauzati. Disunahkan ada khutbah yang dihutbahkan oleh walinya istri. Awakilihi, atau yang didelegasikan. Yaitu kalau wali ini mendelegasikan misalnya ayah atau kakek atau kakak mewakilkan kepada orang lain untuk khutbah nikah, dinikahi untuk pernikahan. 5 ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama zawazabnatahu as-sayyidata Fatimah ali sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma khataba faqal. Karena ada riwayat bahwa Rasulullah itu ketika beliau menikahkan putrinya yaitu Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, maka beliau berkhutbah. Nah, isinya khutbah edisi berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Semoga tidak mengurangi hikmah kita. Kita nanti akan sambung pengajian ini insyaallah pada hari Ahad malam Senin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.